Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Damsi dengan NIM 2002040032. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex. Langsung saja, contoh soalnya yaitu seorang penjahit mempunyai 80 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setelan jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Sedangkan satu setelan rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setelan jas dan rok yaitu Rp120.000 dan Rp75.000. Pertanyaannya, berapakah maksimum laba yang didapatkan oleh penjahit tersebut? Nah, untuk mengerjakan contoh persoalan kasus di atas, pertama-tama kita misalkan X sama dengan jas dan Y sama dengan rok. Adapun fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120.000 X ditambah 75.000 Y. Nah, fungsi kendalanya 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, adapun kendala pembantunya yaitu 3X ditambah 2Y tambah S1 sama dengan 80, X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 40, Z dikurang 120.000 X dikurang 75.000 Y sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan fungsi tujuan kendala dan kendala pembantunya, kita membuat tabel simplexnya. Nah, seperti dalam gambar tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari kolom kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci, kita lihat nilai negatif tertinggi dan di mana terletak pada kolom X yaitu dengan negatif 120.000. Langkah selanjutnya itu kita mencari baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci kita menentukan indeks positif terkecil. Nah, untuk mencari indeksnya yaitu pada baris Z NK dibagi kolom kuncinya, jadi 0 dibagi negatif 120.000 sama dengan 0. Untuk baris S1 80 dibagi 3 sama dengan 26,66. Untuk baris S2 40 dibagi 1 sama dengan 40. Nah, kita bisa menentukan baris kuncinya yaitu terletak pada baris S1 atau baris kedua, yaitu nilai positif terkecilnya yaitu 26,66. Nah, selanjutnya kita menentukan angka kuncinya. Angka kuncinya itu terletak antara perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Nah, di mana kolom kuncinya kan terletak pada kolom X, sedangkan baris kuncinya terletak pada baris S1. Jadi angka kuncinya perpotongan dari tersebut yaitu 3. Ya, langkah selanjutnya itu kita mengubah nilai baris kunci. Nah, baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi angka kunci. Nah, kita taruh angka baris kunci lamanya yaitu 0, 3, 2, 1, 0, 80. Kita bagi dengan 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 2 dibagi 3 sama dengan 1,66. 1 dibagi 3 sama dengan 1,33. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 80 bagi 3 sama dengan 26,66. Jadi kita sudah mendapatkan nilai baris kunci baru untuk S1 yaitu 0, 1, 1,66, 1,3, 1,33, 0 dan 26,66. Langkah selanjutnya yaitu kita mengubah nilai baris lama. Yang pertama untuk baris Z. Nah, rumusnya yaitu nilai baris lama dikurang kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Jadi kita taruh dulu nilai baris Z lamanya yaitu 1 negatif 1000, negatif 120.000, negatif 75.000, 0, 0 dan 0. Nah, kita kolom kuncinya yaitu 120.000 X negatif 120.000 X dikali 0 yakni 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya
negatif 120.000 dikali 1 sama dengan negatif 120.000. Negatif 120.000 dikurang negatif 120.000 sama dengan 0. Nah, selanjutnya negatif 120.000 dikali 1,66, yakni hasilnya negatif 199.200. Nah, negatif 75.000 dikurang negatif 199.200 hasilnya 124.200. Selanjutnya negatif 120.000 X kita kalikan dengan 1,33, yaitu 159.600. 0 dikurang negatif 189.600 hasilnya 159.600. Selanjutnya 0 dikali selanjutnya negatif 120.000 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya negatif 120.000 dikali 26,66, yakni negatif 3.199.000. Nah, 0 dikurang 3.199.000 hasilnya 3.199.000. Ya, kita sudah mendapatkan nilai baris Z barunya, yakni 1, 0, 124.200, 159.600, 0, dan 3.199.000. Selanjutnya untuk baris S2 nya dengan rumus yang sama, yaitu baris S2 lama kita kurang kolom kunci dikali nilai kunci baru. Nah, untuk baris S2 baris lamanya yaitu 0, 1, 2, 0, 1, dan 40. Adapun kolom kuncinya yaitu 1. Langsung saja kita kalikan dengan nilai kunci barunya. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikali 1,66 hasilnya 1,66. 2 dikurang 1,66 hasilnya 0,34. 1 dikali 1,33 hasilnya 1,33. 0 dikurang 1,33 hasilnya negatif 1,33. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 dikali 26,66 hasilnya 26,66. 40 kurang 26,66 hasilnya 13,34. Nah, kita telah mendapatkan nilai S2 baru, yakni 0, 0, 0,34, negatif 1,33, 1, dan 13,34. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru pada kolom Z S1 dan S2, kita bisa kita lihat dulu, tampaknya sudah tidak ada tanda nilai negatif pada baris Z. Jadi kita sudah menganggap kasus ini selesai. Jadi laba maksimal yang didapatkan oleh penjahit, kita lihat NK dari Z yaitu Rp3.199.000. Sekian video penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.